mempertimbangkan dugaan penyekapan yang berlangsung bertahun-tahun, tingkat kekerasan yang dialami korban, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan. Hukuman seperti apa yang paling layak dijatuhkan kepada pelaku agar memenuhi rasa keadilan bagi korban, memberikan efek jera, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia? Saat ini kami telah bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Wawancara Pro 3. Prof. Hipnu, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya. Prof. Hipnu, dari sudut pandang hukum pidana, bagaimana penyekapan perempuan seperti kasus di Bandung ini dikualifikasikan dalam hukum Indonesia? Ya, itu memang masuk tindak pidana umum ya, kualifikasi tindak pidana umum. Tapi dengan melihat jenis tingkat kejahatannya, itu masuk kualifikasi kejahatan yang sadis. Sadis yang tidak kemanusiaan. Dan itu. Oleh karena itu dalam seperti ini hukum ataupun penegak hukum harus melihat sebagai bentuk aspek pembalasan. Karena kalau kita berpijak pada KUHP baru, itu setiap tindak pidana itu kan arahnya kan rehabilitatif, korektif, bahkan restoratif. Tapi kalau melihat kasus ini sudah nggak mungkin restoratif, Mbak. Korektif apalagi? Kan gitu kan. Wah, bisa gemas itu kasus seperti itu. Kan gitu loh. Oleh karena itu saya kira Polda nanti penuntut umum harus melihat secara komprehensif kasus ini adalah bukan kasus biasa, tapi kasus yang sadis. Sehingga penanganan pun harus juga luar biasa, terutama untuk memberikan efek jera baik pada pelaku ataupun potensi-potensi yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Begitu, Mbak, kira-kira. Baik. Nah, Prof. Hipnu, nanti sejauh mana dampak psikologis terhadap korban mempengaruhi beratnya putusan pidana? Ya, ini memang jadi pertanyaan ya. Makanya di sini nanti ini korban harus mendapatkan suatu perlindungan yang luar biasa. Apalagi kalau bisa diusahakan sebagai bentuk restitusi. Pertanyaannya, restitusi itu kan dibayar oleh pelaku. Pelaku mampu tidak? Nah, ini negara harus ambil bagian karena ini menyangkut masa depan, menyangkut eksistensi, keadaan sebagai manusia kan, maaf ya, sudah kayak gitu, Mbak. Jadi tidak bisa dihadapkan pada suatu hukum dengan konteks hukum. Tapi bagaimana negara juga bagaimana untuk meningkatkan, bagaimana mengoptimalkan si korban itu bisa kembali pada masyarakat. Si korban bisa bekerja pada situasi untuk menghadapi kehidupannya. Kan itu, Mbak. Ini yang menarik. Yang menarik. Kalau yang bagi pelaku saya kira itu sudah kita harus memberikan suatu efek jerah. Bahkan tidak hanya pidana pokok, tapi pidana tambahan. Apa itu pidana tambahan? Kalau itu ditemukan tidak hanya kejahatan penganiayaan, penyekapan, kemungkinan kaitannya dengan pelecehan, wah itu sudah undang PPKS bisa menanti kalau bisa. Kalau kemarin kita melihat Komisi 3 Kebiri, luar biasa itu, Pak. Walaupun pelaksanaan Kebiri memang jalan di tempat, tapi hukuman itu memberikan efek jera, mudah-mudahan begitu. Baik. Nah, Prof. Hipnu, sistem peradilan pidana kita sudah cukup berpihak berarti pada korban ya dalam kasus kekerasan seperti ini? Ya, sekarang sudah mulai. Cuman pertanyaannya, ini kan dalam hukum itu kan kita melihat dalam aspek ius constitutum dan ius operatum, kan gitu, Pak. Yang tertulis iya, tapi bagaimana implementasinya, lah ini yang kita tunggu. Makanya dalam hal seperti ini, saya kira tokoh-tokoh masyarakat, LPSK itu harus turun tangan langsung untuk memberi perlindungan pada korban. Gitu, Mbak. Kalau enggak kasihan itu, iya gitu. Terkait hukuman yang ada saat ini berarti sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa juga ya, Prof. Hipnu ya? Ya, usus jera. Makanya di sini kalau kita melihat hukuman harus bersifat sebagai bentuk alternatif lain selain pidana pokok, pidana tambahan. Kan gitu. Walaupun tadi arahnya paradigma baru itu memang dalam rangka korektif, tapi ini nggak bisa korektif menurut saya. Dia harus pembalasan. Nah, itu. Karena kejahatan cukup sadis kan. Baik, berarti tidak perlu lagi adanya revisi atau penguatan aturan ini supaya hukuman lebih tegas dalam kasus perampasan kemerdekaan seseorang ini, Prof. Hipnu? Ya, aturan hukuman sudah tegas. Sekarang tergantung tinggal penegak hukumnya. Sejelek apapun aturannya, kalau penegak hukumnya tegas, berpikir pada konsep keluar out of the box, itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini penegak hukumnya berpikir out of the box, gitu, Pak. Karena melihat korban yang terjadi sangat sangat mengkhawatirkan sekali. Gitu. Baik. Nah, dari perspektif akademik, apakah ada kekosongan atau kelemahan dalam regulasi terkait penyekapan dan kekerasan berbasis gender ini, Prof? Tidak ada. Memang kalau kita lihat
aspek hukum, Mbak, kalau kita lihat hukum KUHP lama dengan KUHP baru, memang KUHP baru itu lebih ringan. Aduh, kalau nggak salah KUHP lama bisa 18. Ini kalau nggak salah 12 atau 10 kan itu loh. Ini dari aspek ancaman hukumannya. Makanya tadi saya katakan ancaman hukuman dalam KUHP baru ini meletakkan pada korektif kan. Jadi ultimum remedium pidana penjara itu yang terakhir kan gitu loh. Nah, tapi kita harus melihat kasusnya kan. Ini kasus ini penganiayaan dan penganiayaan berat menurut saya karena mencederai seumur hidup dari si korban. Makanya diperlukan penegakan hukum yang luar biasa, baik terhadap KUHP maupun non KUHP yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku, juga potensi-potensi yang kemudian hari untuk tidak siap melakukan tindakan serupa. Itu yang sifatnya hukuman retributif itu tapi bersifat mencegah. Itu yang kita inginkan seperti itu, Pak. Baik, berarti kalau untuk penegak hukumnya tadi dikatakan Prof. Hipnu harus tegas begitu. Lalu kalau untuk rekomendasi untuk pembuat kebijakan supaya penanganan kasus seperti ini lebih efektif ke depannya, Prof, maka harus Ya, seperti apa? rekomendasi kami sebagai orang perundingan melihat seperti itu ya. Sekarang hukumannya kalau kita melihat hukuman untuk dimaksimalkan. Tapi kayaknya terhadap ini pun juga tidak cukup untuk gajah hukuman karena ini melihat korban, biaya korban, masa depan korban. Oleh karena itu tokoh masyarakat, tokoh lingkungan juga harus bisa melihat kondisi-kondisi yang mencurigakan. Kan itu kan. Ini kan cukup lama, Pak, 3 tahun, Pak. Nah, itu. Dari pihak negara kalau bisa dengan lembaga-lembaga yang ada bisa memberikan suatu restitusi untuk masa depan si korban. Begitu, Pak, menurut saya. Baik, tapi kalau untuk restitusi tersebut mungkinkah itu dapat diberikan, Prof? Kalau si korban si pelaku nggak mungkin, Mbak. Pak pelaku kelihatannya orang nggak punya, kan gitu kan. Iya. Tapi bagaimana negara ini kan bagaimana juga anak bangsa kan gitu kan. Nggak bisa berpikir hanya melihat ini korban antara pelaku dan korban, pelaku dan korban saja. Tapi negara kaitannya lembaga-lembaga yang ada harus mempunyai empati yang tinggi terhadap korban seperti itu. Nah, ini saya kira perlu terobosan, Mbak. Kita bicara kasus ini tidak bisa hitam putih, Mbak. Tapi bicara bagaimana mengoptimalkan si korban untuk bisa sehat kembali ke masyarakat, tapi juga mengoptimalkan pidana untuk masyarakat dicegah untuk supaya tidak dilakukan serupa di kemudian hari, begitu. Baik. Tapi kalau untuk hukum pidana Indonesia sendiri berarti cukup responsif ya terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan modern seperti ini, Prof? Cukup responsif dan jeli, sudah cukup responsif. Cuman memang paradigmanya tadi, nah itu yang kita lihat, paradigma itu adalah kaitannya dengan korektif lah. Dalam hal ini tidak bisa korektif, yang kita koreksi seperti itu, Pak. Baik, Prof. Hipnu, semoga memang kasus ini juga tadi bukan hanya hitam dan juga putih, lalu juga penegak hukumnya ini lebih tegas ya, Prof. Hipnu ya? Iya, Mbak, iya. Baik, sehingga juga memang setimpal dengan apa yang diderita korban, begitu ya, Prof. Hipnu ya? Betul, Mbak, iya. Baik. Betul, keadilan korban terpenuhi gitu, iya. Prof. Hipnu, terima kasih ini Prof telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat. Sama-sama. Selamat siang, Prof. Hipnu. Selamat siang, Mas Turun. Demikian tadi pendengar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud Profesor Hipnu Nugroho berbicara terkait menimbang hukuman yang layak untuk pelaku penyekapan di Bandung. Disebutkan oleh Prof. Hipnu kalau ini masuk tingkat pidana umum, lalu juga ada kejahatan sadis. Dalam seperti ini hukum sebagai bentuk aspek pembalasan. Berpijak pada KUHP baru, ranahnya sudah tidak justice dan korektif. Jadi penuntut umum melihat komprehensif supaya memberikan efek jera kepada pelaku. Korban harus dapat perlindungan luar biasa. Supaya dapat juga restitusi karena menyangkut masa depan korban. Jadi tidak hanya pidana pokok, tapi juga ada pidana tambahan menurutnya. Jadi kalau juga terjadi pelecehan, ini Undang-Undang PPKS sudah menanti menurut Prof. Hipnu. Jadi hukuman ini sebagai bentuk alternatif pidana pokok dan tambahan. Dan menurutnya penegak hukum juga harus tegas. Jadi disebutkan juga kalau untuk rekomendasinya melihat hukuman ini dimaksimalkan. Jadi bukan hanya cukup hukuman. Harus juga melihat masa depan korban seperti apa.